Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iman Suwandi SPD dengan NIM 24105164527 asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Iwatuliman dengan materi bab 1 PPKN kelas 9, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Gimana perasaannya ketika kalian datang dari rumah terus sampai masuk di kelas ini? Gimana perasaannya? Senangkah, sedihkah, gundah gulana, gelisah atau bagaimana? Senang. Semoga senangnya kalian pada hari ini bisa membawa kecerahan ketika kalian mengikuti mata pelajaran Bapak pada hari ini ya. Bersiap untuk mengikuti pelajaran Bapak? Siap. Silakan berdiri semua. Kalau memang ada sampah, silakan dibersihkan. Ada kotoran-kotoran yang mengganggu kegiatan pembelajaran, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah bersih? Pakaiannya sudah rapi? Sudah. Apabila pakaiannya sudah bersih, sudah rapi, semoga senantiasa memberikan kenyamanan ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada Iman. Ketika kita belajar dengan suasana yang rapi, dengan suasana yang nyaman, tentunya akan memberikan ketenangan dan kenyamanan pula ketika kita mengikuti pelajaran. Silakan buku kembali. Untuk ketua kelas, silakan sebelum belajar kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan disiapkan. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Adinda Genta, Adinda Aprilia, Habis, Ahmad Taufik, Ajril. Ajril mana? Tidak ada, tidak hadir. Tanpa keterangan. Cica, Dea Amelia, Erin Febriana, Ferdi, Ilham, Indri Apriani, Ines Aulia, Intan Oktavia, Iqbal, Muhammad Ridwan, Muhammad Rizkan, Muhammad Din, Raka, Ramdhani, Rehan, Silvidianti, Siti Nuraini, Siti Rafa, Tantan, Biodansa. Berarti yang tidak masuk pada hari ini ada dua siswa ya. Yang pertama Ajril, yang kedua adalah Muhammad Yudan. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran PPKN. Itu diharapkan nanti setelah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga,
menyajikan gagasan solusi kreatif yang berkaitan dengan permasalahan aktual tentang dinamika perwujudan Pancasila. Jadi ada 3 hal yang harus kalian ketahui ketika nanti pembelajaran ini selesai ya. Yang pertama adalah menganalisis dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua, menyajikan gagasan solusi kreatif terhadap permasalahan aktual yang berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila. Ya, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Dalam persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujaga Majapahit Emputan Tulang. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Udah melihat videonya? Sudah. Tentang apa? Tentang apa? Tentang Pancasila ya. Tugas dan kewajiban kita sebagai pelajar. Bagaimana menyikapi, bagaimana menjaga Pancasila itu agar tetap utuh ya, agar tetap utuh sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, sesuai dengan materi bahwa bab 1 itu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Jadi kata kuncinya adalah dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan utama bagi berdirinya bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekali lagi, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah landasan utama bagi berdirinya negara Indonesia yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata kunci yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila adalah pedoman, petunjuk, dan nilai-nilai yang membimbing seluruh aspek kehidupan baik dalam bersikap, bertindak, baik dalam bermasyarakat maupun dalam lingkungan. Nah, apakah Pancasila selalu diterapkan dengan lurus dan tanpa hambatan? Apakah Pancasila itu bisa diterapkan dengan lurus dan tanpa hambatan? Tentu tidak. Makanya ada dinamika. Dinamika itu apa? Pergerakan atau perubahan. Jadi Pancasila itu mengalami pergerakan, ada usaha-usaha yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Nah, masa-masa apa saja yang terjadi ketika terjadi pergolakan-pergolakan yang ingin mengganti Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama, masa Orde Lama. Itu di mana Indonesia telah merdeka, tetapi ada usaha-usaha untuk mengganggu stabilitas nasional, ada usaha-usaha yang ingin mencoba mengganti Pancasila dengan paham-paham lain. Di antaranya terjadinya yang pertama adalah pemberontakan DITI, di mana tujuan daripada didirikannya DITI itu adalah ingin mengganti Pancasila dengan negara Islam. Jadi aturan-aturan yang diterapkan harus berdasarkan negara Islam. Selanjutnya yang kedua adalah pemberontakan PKI Madiun. Tujuan yang sama yaitu ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis yang dibawa dari Rusia. Jadi paham dari luar negeri dibawa ke Indonesia dan ingin coba diterapkan di Indonesia. Usaha-usaha mereka ingin mencoba mengganti Pancasila dengan paham komunis. Masa Orde Baru itu terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1965 di masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto itu terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, semangat pada waktu itu tentang pembangunan nasional dan stabilitas keamanan. Tantangan Pancasila dijadikan satu-satunya asas dalam berorganisasi atau asas tunggal Pancasila. Perwujudannya, pemerintah lalu menekankan pentingnya Pancasila melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengawalan Pancasila. Nah, pada masa reformasi membawa angin segar kepada demokrasi, kebebasan berpendapat dan berorganisasi semakin terbuka. Di mana tantangan pada masa reformasi itu justru datang dari internal atau dari dalam negeri kita sendiri, di mana adanya radikalisme dan terorisme, terus intoleransi, korupsi dan nepotisme, dan
Hal-hal yang demikian tentu bisa mengguncang stabilitas negara Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama tadi gangguannya adalah radikalisme dan terorisme, di mana kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan paham lain seringkali menggunakan kekerasan. Terus intoleransi, sikap tidak menghargai perbedaan baik suku, agama, ras maupun golongan semakin sering muncul, di mana adanya seringkali muncul hal-hal ya tentang kekerasan, tentang diskriminasi sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Terjadi perpecahan antar suku. Pada masa reformasi itu sering terjadi hoax dan ujaran kebencian. Bagaimana cara kita sebagai siswa bisa mencerna, bisa memfilter hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dibuka RKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Yang pertama adalah penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang mengancam persatuan. Yang pertama, apa akar masalah? Yang kedua, bagaimana kasus ini mencerminkan dinamika perwujudan Pancasila? Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila apa saja yang terancam atau tidak diterapkan dalam kasus ini ya? Silakan dikerjakan, didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Sebelum menyajikan presentasi dan mood kalian kembali semula ya, kita speaking terlebih dahulu. Seperti biasa ya, tuliskan angka 1 sampai dengan 9 ya, 1 sampai dengan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9. Dan dengan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan pinggul. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 1 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Jalan. Apa akar masalah dari kasus tersebut? Akar masalahnya tergantung pada kasusnya, tetapi secara umum bisa berupa 1. Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nomor selanjutnya, bagaimana kasus ini mencerminkan dinamika perwujudan Pancasila? Pernah terjadi di masa lalu atau merupakan tantangan baru?
Kasus ini mencerminkan dinamika perwujudan Pancasila karena menunjukkan bahwa satu, nilai-nilai Pancasila masih perlu terus diinternalisis dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perwujudan Pancasila membutuhkan upaya berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa. Pertanyaan ketiga, nilai-nilai Pancasila apa saja yang tercantum atau tidak diterapkan dalam kasus ini? Yang terancam, bukan tercantum, terancam. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang terancam? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa yang bersangkutan dengan toleransi beragama, kebebasan beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersangkutan dengan HAM atau hak asasi manusia, keadilan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang bersangkutan dengan persatuan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang bersangkutan dengan demokrasi dan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersangkutan dengan kesejahteraan sosial, perlindungan kaum lemah. Siswa-siswi pada kesempatan hari ini tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tentang apa? Tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan pedoman dan landasan utama dalam melaksanakan pemerintahan. Terus sebagai pandangan hidup bangsa artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berpikir, bertindak, berperilaku, mengganti dasar negara kita Pancasila dengan paham-paham yang mengalami 3 masa. Yang pertama masa Orde Lama dengan gangguannya, dengan pemberontakan seperti DITI, pemberontakan PKI, Madiun yang ingin mengubah Pancasila dengan paham-paham yang baik. Lanjut yang kedua di masa Orde Baru, di masa pemerintahan Soeharto, itu juga terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional Indonesia, terutama mengganggu kestabilan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, masa reformasi sampai dengan sekarang. Ujaran kebencian mulai ramai ya, karena pada masa ini tentunya era digital semakin kencang ya, dari kota sampai ke pelosok, di mana semua orang bisa mengakses internet dengan mudah, sehingga informasi itu bisa menyebar dengan cepat. Kita sebagai siswa tentunya yang pertama harus bisa memfilter hal-hal yang bisa mengganggu atau bisa menyebabkan kalian terperosok ke dalam hal-hal yang tidak. Yang kedua, sebagai siswa kalian tentunya harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga adalah kalian harus senantiasa mencerminkan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kalian, itu harus mencerminkan dan senantiasa menjaga toleransi. Artinya kalian harus mampu menghargai orang lain, baik ketika melaksanakan ibadah, baik ketika sedang melaksanakan perayaan-perayaan
lain, tentunya kalian harus mampu memiliki sikap toleransi yang tinggi, harus mampu saling menghargai. Terus berpartisipasi aktif ya, berpartisipasi aktif artinya kalian harus bisa mampu mencegah, mampu mengajak siswa-siswa lain ketika melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian harus mampu berpartisipasi aktif. Lihat, itu kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini. Silahkan tuliskan di kertas kalian ya mengenai apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hal baru apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, dan bagaimana cara saya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran apa yang telah kalian temukan pada hari ini? Terus hal-hal apa yang kalian temukan? Yang ketiga, bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dikumpulkan di kode. Dapat Bapak sampaikan mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan semoga sebagai siswa dan warga negara yang baik, kalian mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa mempraktekkan dan mengamalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap, tindakan, perilaku, senantiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala peran aktif kalian dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini senantiasa mampu menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat untuk bekal masa yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.